Oke, langsung aja, gue yakin lu semua udah tahu ratusan korban meninggal pasca pertandingan Arema lawan Persebaya. Oke, langsung kronologi aja gue baca nih ya. Pertandingan dimenangkan Persebaya 3-2. Ini adalah kali pertama pertandingan derby ini dimenangkan Persebaya di kandang Arema. Nah, di akhir pertandingan nih guys, beberapa supporter Arema turun ke lapangan. Nah, hal ini nih sebenarnya sering terjadi dan niat supporter ini hanya ingin memberi dukungan ke tim Arema. Nah, sejauh ini sebenarnya tidak ada masalah, tetapi hal ini tereskalasi dan menjadi masalah karena semakin banyak massa yang turun ke lapangan. Stewards dan polisi yang menjaga lantas langsung bereaksi untuk mendispersi massa. Nah, lantar terjadi bentrok antara supporter Arema di lapangan dengan polisi. Tetapi massa yang tak kunjung dapat dikontrol oleh polisi menyebabkan polisi harus menggunakan crowd control. Ini berhasil mengontrol massa, tetapi menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Massa berbondong-bondong, supporter berbondong-bondong keluar dari stadium karena terkena tear gas. Nah, tetapi karena semuanya pada keluar, jalurnya sedikit. Nah, ini yang menyebabkan terjadi penumpukan dan akhirnya hilangnya nyawa. Oke, itu tadi semua kronologisnya. Langsung aja di sini kita dalami. Nah, ada tiga komponen di sini. Pertama adalah supporternya, yang kedua adalah polisi, dan ketiga adalah PSSI. Nah, dalam sejarah persepak bola Indonesia, kita semua juga tahu memang supporter ini memang agak kurang suportif lah. Banyak kasus di mana supporter ekstrim melakukan retaliasi dari hasil pertandingan. And I think we all know this lah, ya kan? Persija lah, mau Arema, mau Persib gitu kan. We've heard this a lot, rusuh lah, riot lah. Ya, itu udah hal biasa aja lah di kuping orang-orang Indonesia. Dan ini masalahnya sebenarnya, kok bisa hal-hal seperti ini menjadi hal biasa gitu. Kita sudah mendengar hal ini 5 tahun, 10 tahun yang lalu, tetapi masih tetap saja hal ini menjadi hal yang common things lah gitu. Orang udah tahu kalau ke stadion nonton bola ya pasti ada ributnya. Kalau ada ribut ya biasalah itu. Nah, ini dia. Nah, dalam kasus ini sebenarnya 1-2 penonton Arema yang turun ke lapangan awalnya memang sebenarnya suportif aja, mereka hanya memeluk pemain Arema dan memberikan semangat lah kepada mereka. Tetapi 1 orang turun, 2 orang turun, 5 orang turun, 10 orang turun, 100 orang turun, jadi tidak bisa terkontrol lah semuanya. Niatnya baik, tadinya mendukung aja, tapi jadinya rusuh. Oke, terus polisi. Nah, dalam pengamanan ada 2 entitas yang bertanggung jawab. Pertama dinamakan stewards dan kedua adalah polisi. Nah, kalau stewards ini orang-orang sipil lah, civilian gitu kan, yang disewa untuk menjaga keamanan. Mereka bukan dari kepolisian. Dan kedua adalah armed forces. Yang di sini adalah kepolisian yang bertugas untuk menjaga jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terlihat dalam laporan kejadian, stewards di sini saya lihat seharusnya dapat menggunakan fungsinya dengan lebih baik. Nah, seharusnya mereka itu lebih shifting lah, bukan crowd control lagi karena sudah ada polisi. Nah, mereka seharusnya melakukan evakuasi. Nah, dapat dilihat dalam video. Ini durasi sudah 5 menit, 10 menit, penonton masih saja banyak, masih ngeluarin HP, masih ngerokok, malah ngeliatin orang-orang rusuh di tengah lapangan gitu. Biarkan polisi yang ngatur di tengah. Anjing, so tau banget gue ngomongnya, bisa dihujat nih. Anjing, lu siapa lu? Ngerti lu? Nah, untuk polisi, nah ini hal menarik nih sebenarnya. Gue yakin lu semua juga udah tahu kalau sebenarnya penggunaan alat crowd control itu tidak boleh. Nah, ini FIFA juga sebenarnya sudah mengeluarkan aturan penggunaan crowd control itu tidak diizinkan. Nah, dilihat dari sini PSSI juga sebenarnya sudah memiliki aturan yang sama. Sudah diserap dengan PSSI di pasal 19 dalam aturannya bahwa penggunaan alat crowd control ini sebenarnya tidak diizinkan, tidak diperlukan seperti itu. Kapolda Jatim Niko Afinta juga menyatakan Kapolda Jatim Niko Afinta juga menyatakan penggunaan gas air mata dikarenakan agresi dan polisi yang terpojok, maka digunakan crowd control sesuai SOP. Nah, ini menurut saya harus dicek juga ya, karena tadi dari PSSI sudah jelas lah penggunaan crowd control itu tidak digunakan, tidak diizinkan begitu. Oke, kesimpulannya ini gue lihat di sosial media udah nggak kondusif nih. Ada satu salahin polisi, ada lebih kubu nyalahin supporternya. Nah, dari polisinya sudah jelas ini melakukan crowd control dalam tempat tertutup itu tidak boleh gitu. Nah, dari stewardsnya juga seharusnya fokus aja di evakuasi. Crowd control biarkan salah saja polisi. Dan untuk supporternya, mohon kita ya udahlah, yang hal seperti ini kita cobalah rubah gitu. Persepak bola di Indonesia jangan kata-kata supporter sama dengan ricuh. Nah, salah kan itu? Ya coba kita rubah lah. Udah, nonton bola ya nonton bola aja, ya janganlah fanatisme yang lebih-lebih gitu. Karena sesuatu yang lebih-lebih itu ya pasti tidak baik. Alright guys, that's it for today. Comment down below what you think. Ini situasi lagi panas, jangan tambah kepanasan, oke? Kita step back, kita assess, kita support aja untuk persepak bola Indonesia yang lebih baik. Oke, sip. See you. Bye.